sumber energinya di depan mata, tapi kok listrik masih mati lampu. Manajemen maintenance menurut saya manajemen sangat buruk sih. Kemarin saya sebut manajemen kerupuk kali ya. Kalau kita bicara mengenai dampak ekonomi secara besar, gitu, skala besar itu seperti apa dari pengamatan Bapak? Jangan-jangan kita ini sebenarnya sudah darurat energi dan darurat listrik. Sudah darurat energi dan darurat listrik. Apakah patut kita share lagi dengan negara lain energi kita? Katakanlah seperti Singapura. Ini kan berarti ada yang salah, ada yang nggak benar dengan negara ini. Sepertinya kedip mata ini, saya bilang gitu, antara PLN dengan Pertamina. 11-12 sih kelakuan Pertamina sama PLN nih. Listrik padam, ekonomi terancam. Ada yang mengatakan di media sosial Indonesia bisa kolaps. Ya darurat sebenarnya, darurat. Apakah masyarakat sudah menilai bahwa ada sesuatu yang tidak beres di negeri ini? Dan apakah Pak Pur juga melihat itu sebagai sesuatu hal yang dimungkinkan nyata? Harusnya kan nggak bisa mati lampu Kaltim gitu loh. Ada proyek listrik kan loh. Nah, kalau publik mau, coba bikin gugatan ke PLN, nggak apa-apa, class action gitu, kerugian. Kita kalkulasi supaya PLN mikir gitu loh, bahwa rakyat selama ini nggak bisa dianggap diem aja gitu loh. Kalimantan Timur saat ini Pak Pur menjadi etalase pembangunan nasional karena adanya IKN begitu ya. Di tengah kondisi listrik yang belum stabil ini Pak Pur, apakah hal ini bisa menjadi sinyal negatif bagi investor untuk menginvestasikan uangnya di benua etam ini? Here we go. Kaltim Voice. Halo, nice people Kaltim Voice seluruh Kalimantan Timur. Salam jumpa kembali bersama saya Metalianda Azahra. Well, nice people, lately masyarakat Kalimantan Timur dihadapkan pada pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah. Dampaknya tidak hanya dirasakan di rumah tangga, tetapi juga mulai menghantam dunia usaha. Mulai dari UMKM, sektor jasa, hingga industri yang bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Lantas, seberapa besar sebenarnya kerugian ekonomi akibat pemadaman listrik ini? Apakah persoalan ini hanya sebatas gangguan teknis atau justru bisa menghambat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur? Dan saat ini sedang bersiap menjadi, tentu saja kita ketahui bersama, menjadi mitra Ibu Kota Nusantara. Untuk membahasnya telah hadir bersama kita pengamat ekonomi benua etam Kalimantan Timur, Bapak Purwadi. Pak Purwadi, kami ucapkan selamat datang di studio Kaltim Voice. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih, Pak Beta. Pak Purwadi, ini kan lagi ramai pemadaman listrik begitu dan disampaikan memang statement dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur sampai akhir Juli ini prediksinya begitu ya. Nah, pemadaman listrik bergilir hari ini menjadi keluhan masyarakat ya. Dari kacamata ekonom, sebenarnya seberapa serius persoalan ini bagi Kalimantan Timur berkaitan dengan pemadaman listrik bergilir ini, Pak? Sebelum kita bicara serius atau enggak serius, menurut saya sih, kita bisa review ya. Hal begini sih bukan barang baru menurut saya di Kaltim. Dan yang ironi kan ini nggak cuma Kaltim ya, tapi Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Jawa itu nyaris nggak pernah mati lampu gitu. Kalau kita sih mungkin langganan mati lampu. Tiba-tiba dikejutkan dengan problem yang bertubi-tubi menurut saya publik ya. Jadi sebelum mati lampu ini kan BBM naik, terus dolar ya kan, rupiah kita terpuruk Nah, ini menurut saya ini bagian dari hantaman kondisi ekonomi kepada publik yang nggak bisa dianggap sepele juga gitu. Nah, persoalan mati bergilir dari PLN di Kaltim menurut saya bukan barang baru sih. Kita blackout kan berapa kali itu. Pernah kejadian kan blackout itu sampai 10 jam, 14 jam. Kalau ada orang bilang tidak berdampak secara ekonomi, menurut saya sih bohong itu. Jadi pasti punya dampak gitu ya. Jadi ini tentu sebenarnya menjadi perhatian semua pihak bahwa seharusnya tidak perlu terjadi, Mbak. Gitu. Kalau terjadi, harusnya para pejabat publik kita itu malu pada rakyat gitu, karena apalagi mohon maaf nih, Kaltim ini kan penyumbang batu bara hampir 60-70% untuk kebutuhan nasional kan, bahkan ekspornya udah kemana-mana. Artinya sumber energinya di depan mata, tapi kok listrik masih mati lampu, itu kan artinya
ada yang nggak bener di situ gitu. Nah, saya nggak tahu. Nanti kalau yang berkenan silahkan Mbak putar. Saya baru dapat dari teman-teman Gerbang Nusantara tadi video dari temuan Polri, ternyata mati bergilir di banyak daerah di Indonesia itu alasannya kan kemarin mesin jebol gitu kan, pasokan batu bara kurang gitu. Nah, ternyata itu ada fraud di situ dan udah tahap level penyidikan apa segala macam, kerugiannya udah dinyatakan oleh pihak kepolisian tadi pagi saya lihat. Kalau nanti mau diputar silakan berapa menit gitu. Itu artinya ya saya tutup dengan kondisi. Kalau itu benar berarti kan selama ini apa ya? Itu kalau menyakiti hati rakyat sih menurut saya gitu kan. Pejabat A ngomong, oh mesinnya rusak bersamaan. Ada kan kemarin yang begitu kan? Di mana tuh? Kalau di Kaltim di 2 mesin besar gitu rusak bersamaan kan? Sampai saya bilang, sekelas BUMN gede begitu, yang rakyat beli listrik nggak pernah ngebon, masuk ban serep aja. Harusnya kan mesin putus 1A, dia bisa pakai ban serep lagi saya bilang di media itu ban serep. Harusnya kan PLN punya ban serep gitu untuk apa ya, untuk membuat cadangan ketika ini mesin satu. Jadi manajemen maintenance menurut saya manajemen sangat buruk sih. Kemarin saya sebut manajemen kerupuk kali ya. Sekali ini. Tergolong ancaman ekonomi Pak? Jadi gini Mbak, ke depan itu tadi malam saya sampai maghrib saya diskusi dengan salah satu profesor di kampus yang dia ngerti banget tentang teknik dan beberapa sumber-sumber energi. Ke depan itu akan, kalau satu negara tidak hati-hati, kita akan perang, bukan sekedar perang teknologi ya, seperti hari ini dengan AI dan segala macam kemajuan teknologi yang sangat cepat itu, tadi akan perang, semua negara akan berperang merebutkan air, pangan, dan energi. Nah, ketika ini tidak bisa disiapkan di negara masing-masing minimal untuk kebutuhan dalam negeri, maka itu lampu merah. Ya, dan itu ngeri banget. Ya, kalau kita bicara mengenai dampak ekonomi secara besar, gitu, skala besar itu seperti apa dari pengamatan Bapak? Apa ya? Jadi kayak kemarin saya diwawancara editorial itu, teman-teman editorial sempat wawancara tukang laundry, karena saya sebutkan coba cek ke tukang laundry, ke industri-industri kecil, mesin fotokopi mungkin, atau belum lagi skala-skala besar yang mungkin perusahaan-perusahaan gede yang pakai listrik energi ya, hotel misalnya, tiba-tiba mati lampu, kita nggak nyaman nginap, airnya nggak panas, itu kan jadi membuat orang trauma kan, gitu. Atau mesin-mesin di rumah tangga kita rusak, kan menambah biaya pemeliharaan jadinya. Atau maaf nih, sekarang lagi tren mobil listrik, tiba-tiba kita belum punya SPBU-nya, tiba-tiba macet di tengah tol gitu misalnya, itu kan problem yang harusnya bisa diantisipasi. Jadi jangan menyepelekan ketika itu nanti terjadi efek domino, Mbak. Efek domino bisa kita misalnya gini, kalau sekarang zaman teknologi, tapi kan suatu saat kita mesti arsip untuk fotokopi misalnya. Nah, ketika kita sebuah kebutuhan mendesak fotokopi dokumen penting ya yang harus diselesaikan hari ini, tiba-tiba macet, terus solar juga lagi mahal misalnya, kan kita mesti mengganti dengan sumber daya energi genset gitu kan. Harus ada kebutuhan solar yang besar. Terus misalnya solar juga kebutuhannya harganya lagi mahal, atau mungkin tidak terjangkau, atau stoknya lagi tidak ada, menjadi barang lain. Itu kan lalu kemana rakyat harus mengadu, saya bilang begitu kan. Ketika negara tidak bisa menyelesaikan hal begitu, menurut saya sih gagal itu. Gagal, tidak ada bumper. Iya, tidak ada bumper. Ketika harus mati dan masyarakat harus menanggung. Iya, harus menanggung. Sementara pembiayaan listrik semakin mahal. Betul. Dampak besar yang terjadi untuk Indonesia ke depan seperti apa, Pak? Kalau saya pernah seminar sama salah satu mantan dosen teknik nuklir atau teknik apa ya di UGM ya, Prof. Judi Tomo ya, saya ingat namanya. Saya pernah undang ke sini beliau. Jadi dia pernah presentasi di Bali atau di mana dengan waktu seminar internasional di sana tentang energi terbarukan, tentang nuklir waktu itu. Dia kasih gambaran bahwa kita akan suatu saat mungkin akan kalah energi listrik kita dengan posisi kita itu kalah dengan Timor Leste loh. Padahal Timor Leste baru merdeka zaman Habibie kan. Dan pajaknya juga rendah di Timor Leste. Jadi ini kan ngeri kan gitu loh. Jadi gimana ceritanya anak yang kemarin sore ikut kita gitu kan, kita besarkan, kita pelihara, kita jaga, terus dia merdeka, ternyata kehidupannya menjadi lebih sejahtera dibanding negara kita yang selama ini sudah
mungkin 80 tahun kan kita mau merdeka gitu ya. Sampai Prof. Jadi kalau tidak hati-hati kita akan, kemarin saya sebut di sebuah obrolan grup dosen se-Indonesia itu, jangan-jangan kita ini sebenarnya sudah darurat energi dan darurat listrik. Sudah darurat energi dan darurat listrik. Apakah patut kita share lagi ke negara lain energi kita? Katakanlah seperti Singapura. Ya makanya kayak itulah. Jadi Singapura nggak punya apa-apa, tapi terang benderang, cantik, keren gitu kan. Malaysia, Vietnam, yang jauh dari apa yang kita miliki lah. Ini kan berarti ada yang salah, ada yang nggak bener dengan negara ini gitu. Jadi saya kemarin sempat dikirim data juga, ada kalkulasi dari teman-teman itu ketika mati lampu, jangan-jangan ya tadi kayak temuan Polri itu kan, PLN ternyata ada pasokan batu baranya tidak di harga sesuai kalori apa segala macam, terjadi fraud begitu kan. Saya bilang sepertinya kedip mata ini, saya bilang gitu, antara PLN dengan Pertamina, ada bisnis bisnis solar kan gitu kan, orang perlu genset kan gitu. Nah, 1 jam mati berapa ribu liter misalnya. Nah, ini kan juga harus dibongkar kan gitu. Memang apa ya, 11-12 sih kelakuan Pertamina sama PLN nih. Listrik padam, ekonomi terancam. Ada yang mengatakan di media sosial Indonesia bisa kolaps. Ya darurat sebenarnya, darurat. Apakah masyarakat sudah menilai bahwa ada sesuatu yang tidak beres di negeri ini? Dan apakah Pak Pur juga melihat itu sebagai sesuatu hal yang dimungkinkan nyata? Sangat bisa sih kalau negara tidak menangani serius dari akar masalahnya, Mbak, gitu. Jadi kalau saya boleh kasih kritik, sering saya sampaikan, BUMN kita harus berbenah gitu. Saya mohon maaf nih, komisaris hari ini aja kan banyak yang dipilih karena kedekatan kan, bukan profesionalisme. Padahal komisaris itu tugasnya mengawasi direktur BUMN ya. Kalau yang ngawasi nggak ngerti kinerjanya direktur, apa yang mau diawasi kan? Jangan makan gajinya aja. Dan itu merembet ke daerah gitu, di Prusda kan. Kaltim sebenarnya juga tidak boleh mati lampu. Kan kita punya Pemprov kan punya Prusda kelistrikan. Ngapain tuh Prusda kelistrikan? Jangan gaji direkturnya aja gede, tapi Anda ongkang-ongkang dapat uang, nggak pernah ngapa-ngapain kan? Harusnya kan nggak bisa mati lampu Kaltim gitu loh. Ada Prusda kelistrikan loh, Mbak, selain BUMN gitu. Saya baru pulang dari Mahulu kemarin, ngobrol dengan Kepala Bapeda Mahulu. Saya tanya, listrik di Mahulu kan ada sebagian kecamatan yang nyala jam 6 pagi, nyala jam 6 sore, Mbak, sampai jam 12 malam. Itu dari sekian tahun lalu saya survei ke sana, pertanyaannya, jawabannya masih sama. Kondisinya begitu. Mbak bayangin, sampai itu Pak Camat, Pak, kami dibagi sih Starlink gratis, tapi kalau nggak ada Starlink tapi tidak ada listrik kan nggak ada gunanya juga tuh internet gitu kan. Nah, Kepala Bapeda sampaikan ke saya, dia udah berbaik hati, APBD-nya Mahulu itu membelikan genset, Mbak. Genset untuk PLN, karena PLN katanya investasi listrik di Mahulu mahal. Nah, pemeliharaannya diserahkan, pemeliharaan jaringan tiang apa segala macam diserahkan ke mana PLN. Harusnya kan nggak boleh begitu. Jadi BUMN itu kan punya dua visi, sosial dan profit. Kalau dia tidak profit sebenarnya sih oke, yang penting jangan fraud ya. Kalau dia public service-nya bagus, itu kan dampak ekonominya udah otomatis gitu loh. Ya tadi kalau listrik bagus kan kayak kita siaran mengedukasi publik jadi lancar. Tadi hotel jadi nyaman, laundry jadi orang cepet, orang baju mau dipakai hari ini, ternyata baru mati lampu, pas ada gangguan dia nggak bisa ngambil, atau pas mau ada hajatan besar, tiba-tiba mati lampu, gelap. Jadi semua menjadi tidak nyaman, dan itu belum lagi kerusakan elektronik apa segala macam. Nah, kalau publik mau coba bikin gugatan ke PLN, nggak apa-apa, class action gitu, kerugian kita kalkulasi supaya PLN mikir gitu loh, bahwa rakyat selama ini nggak bisa dianggap diem aja gitu loh. Buru-buru kayak Australia itu mati sebulan, gratis setahun loh, Mbak. Apa nggak bangkrut tuh di Indonesia? Sumber energi dari Kaltim, dan ironi batu baranya dari seluruh kabupaten kota loh. Dan apalagi di perkotaan harus mengalami mati lampu. Mati lampu. Gitu, ya. Jadi perbankan macet ya kan, telekomunikasi macet, lampu merah. Kemarin kan sempat viral tuh, ada lampu merah di daerah mana yang akhirnya terjadi kecelakaan kan? Motornya mbak itu jatuh, diinjek-injek sama yang ibu-ibu naik mobil, ditendang-tendang untuk gara-gara mati lampu kan. Ini kan juga harus
dipikirkan dampak sosial, ekonomi, dan mungkin dampak apa ya, kriminalitas, kejahatan di jalanan, apa segala. Belum lagi kebakaran. Kita kan sering, Mbak, coba cek di Badan Bencana. Lilin yang menyala dan lain-lain. Pasti ada datanya, harusnya ada datanya di Badan Bencana. Ketika mati lampu di Kaltim atau di Samarinda selama ini terjadi kebakaran berapa kali? Pasti harusnya ada data statistik, Mbak. Kalau saya amati sih selalu akan terjadi jadi, tapi nanti dalam balik dan jangan sampai makan, apalagi makan apa ya, korban nyawa kan. Betul, gitu. betul. UMKM sampai saat ini disebut sebagai wilayah yang tangguh begitu ya. Namun ketika mati lampu berjam-jam, apakah ketangguhan ini akan teruji begitu sangat saya pikir luar biasa, UMKM hari ini ketangguhannya sudah mulai jungkir balik sih. Kurang ya. Karena gini, semua serba sulit katanya. jadi, karena gini Mbak, jungkir balik pertama kena hantaman UMKM dengan harga plastik yang naik 70% itu, 50, itu udah bohong kalau dia nggak kena. Kita ngopi aja pakai gelas yang plastik, mungkin gelasnya kecil gitu kan, atau gelasnya tetap ukurannya dikecilin, harganya naik dikit gitu. Ikut-ikutan efisiensi juga Bukan efisiensi, dia harus menghemat supaya barangnya tetap laku, harganya masih sama, customer tidak balik ke tidak pergi ke tempat lain kan gitu, memelihara customer kan gitu. Atau nah di samping itu produksi apa misalnya UMKM yang pakai energi listrik, saya pikir apa ya, laundry UMKM pakai listrik ya, tukang jahit misalnya pakai dinamo, pakai listrik juga, produksi tahu tempe juga pasti pakai energi apa, listrik kan gitu. Ekonomi digital menggunakan listrik. Ekonomi digital menggunakan listrik. Ya tadi seperti bilang Pak Camat di Mahulu itu kan, salah satu camat yang saya temui itu ada Starlink Pak dibagi gratis, tapi kan listriknya nggak ada kan, ya nggak ada gunanya tuh Starlink gitu. Jadi jangan disepelekan kebutuhan dasar listrik lah, karena sering saya sampaikan bahwa listrik itu sama dengan hajat publik yang setingkat dengan air. Listrik itu kan setingkat dengan air, terus apalagi BBM, Mbak. Tiga ini ketika diganggu maka pasti banyak efek domino yang akan semakin memperburuk situasi gitu. Belum lagi kesehatan, ya kan. Kalau pas lagi operasi mati lampu, pas tiba-tiba mesinnya rusak di rumah sakit itu kan gitu. Nah, ini kan juga harus disiapkan gitu, karena tidak semua rumah sakit di Kaltim di daerah punya kesiapan untuk mengantisipasi hal seperti itu kan, apalagi rumah sakit yang jauh-jauh ke dalam sana pasti banyak keterbatasan. Puskesmas 24 jam katanya. Nanti gimana mungkin bisa 24 jam listriknya tidak cukup. Iya, betul. Terus contoh yang sederhana aja Mbak lihat jembatan yang ke arah tol itu. Pak Wali Kota harusnya kan malu, gelap banget loh, gelap gulita begitu, nggak ada duit kah? Atau itu belum kita kena mati bergilir loh. Mungkin disampaikan ke Pak Wali Kota, coba dikasih terang dikit Pak, serem banget loh Mbak lewat situ. Situasi yang serba salah ya, efisiensi dari pusat, entah kabupaten kota provinsi mengikuti itu sehingga uang tidak ada, dan akhirnya terjadi kegelapan, katakanlah blackout, dampak akhirnya kriminal meningkat. Iya betul, kan dampak sosialnya ke situ. Nanti orang jadi serba pengen memenuhi kebutuhan dengan hal yang mungkin situasinya tidak bagus kan. Gitu. Ini juga ada keluhan dari pelaku usaha yang kerap kali menggunakan genset, katakanlah perhotelan dan lain-lain agar bisa beroperasi gitu, dan terus akan mengeluarkan biaya-biaya tambahan ini Pak Pur. Nah, apakah kondisi ini justru membuat daya saing usaha kita akan menurun menurut Bapak Anda sebagai ekonom? Iya sih, pastilah Mbak. Jadi selain daya saing, nanti investor juga pasti mikir. Nggak bisa, mungkin target dia 3 hari, 4 hari, atau bahkan seminggu di Kaltim. Jadi, aduh 3 hari, 2 hari aja udah kayak gini katanya di Kaltim. Gimana mau investasi skala besar gitu kan. Skala besar, walaupun hari ini kita sedang ada PLTA, ya kan, rencana PLTA. Terus ada mau sumber-sumber energi yang lain. Tapi kan Oke, sambil running itu, tapi harusnya situasi yang ini harus segera diperbaiki sih. Saya pikir harusnya pejabat publik sering-sering turun ke lapangan lah, ngecek bagaimana kondisi kalau PLN gembar-gembornya mengklaim bahwa elektrisasi kita sudah 98% dari zaman Pak Awang kemarin, 90% dalam konteks yang mana dulu gitu. Kalau saya kasih kritik lagi deh, misalnya saya banyak ngobrol teman-teman di daerah, kenapa solar cell tidak jalan Mbak? Mahal biaya pemeliharaannya. Di Mahulu itu solar cell akinya hilang. Suruh merawat masyarakat. Negara cuma ngasih tajak, nyala ketika ada listrik matahari.
Apakah masyarakat sudah teredukasi dengan baik untuk mengelola itu? Lalu ada anggaran untuk masyarakat mengelolanya? Gitu, ini pertanyaan masyarakat di akar rumput sebenarnya, Pak. Iya, jadi bagaimana mereka bisa menganggarkan budget untuk memelihara itu ketika ekonomi mereka juga sedang tidak tumbuh dengan bagus, gitu. Belum lagi diajar pajak macam-macam, gitu. Kalimantan Timur saat ini Pak Pur menjadi etalase pembangunan nasional karena adanya IKN, begitu ya. Di tengah kondisi listrik yang belum stabil ini Pak Pur, apakah hal ini bisa menjadi sinyal negatif bagi investor untuk menginvestasikan uangnya di benua etam ini? Pasti sih Mbak, jadi saya masih kuliah waktu itu 95 seminar nasional di Unhas waktu itu. Saya mewakili Unmul waktu mahasiswa Senat Mahasiswa Unmul. Waktu itu pembicaranya almarhum ini Tantri Abeng, mantan Menteri BUMN kan. Saya Indonesia Timur, saya angkat tangan. Saya bilang, Pak Tantri, saya mau nanya waktu itu, kenapa investasi tahun 95 loh Mbak, berarti berapa puluh tahun lalu tuh? 20, 31 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu, wow. Saya udah nanya begini, Pak, kenapa Kaltim dengan kekayaan yang mereka miliki, ada perusahaan macam-macam batu bara, bahkan perusahaan internasional, mengeruk sumber daya alam, tapi investasi untuk membangun hotel, apa segala macam, membangun infrastruktur, apa segala macam, yang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kaltim kok lambat. Dia cuma nanya ke saya lagi malah. Purwadi, di sana ada listrik cukup, air cukup, jalan bagus, penduduknya cukup, banyak nggak? Karena terakhir investor itu kan misinya jualan. Kecuali batu bara lah ya, jualannya ke luar negeri kan. Dia nggak mikir penduduk kita 4 juta atau 5 juta, nggak ada urusan. Yang penting digeruk. Tahun 96 berarti masih 2 juta, sejuta lebih ya? Iya, 95-an Mbak. 95 ya? Saya ketua presidium di universitas waktu itu. Ya? Iya. Sejuta kan, sekarang 4 juta. Sekarang 4 jutaan. Berapa? 31 yang lalu kan? Jadi nggak ada, saya bilang begitu. Ya sudah, tunggu aja sampai itu siap, baru orang akan berinvestasi. Hari ini kan situasinya, oke, bangunan gedung kita mungkin udah banyak yang megah, kantor mewah. Tapi kan problem ketiga ini belum pernah selesaikan. Iya, ada pertanyaan netizen di media sosial, saya tanyakan langsung kepada ekonom Kalimantan Timur, Pak Purwadi. Ini pertanyaan adalah, apakah Kalimantan Timur sudah layak menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional, Pak? Jika persoalan listrik dasar saja belum stabil. Enggak. Jadi tidak layak kah? Saya hubungkan dengan IKN ya. Tadi kan Mbak Meta sebut beberapa kali tentang IKN. IKN itu asik dengan dunianya sendiri. Dia tidak pernah tidak mencoba memberi kesempatan dampak untuk Kaltim. Iya. Ruang untuk Kaltim untuk ikut bersama-sama berkembang. Buktinya tadi pagi saya dapat data BPS dari teman-teman akurasi, Mbak Nelly, wawancara saya sebelum saya ke sini. PPU inflasi, Samarinda inflasinya tertinggi loh. Betul. Itu dampak IKN. Enggak lah, IKN hanya sekedar bangga dengan dikunjungi orang berwisata di situ kan. Itu menjadi tempat wisata termahal di dunia menurut saya, yang dianggarkan oleh negara. Betul, dianggarkan oleh negara ya. Jadi menjawab pertanyaan tadi, jadi, sudah layak atau belum? Enggak, dan diperkuat oleh Pak Purbaya. Pak Purbaya kan nggak mau IKN, dia bilang kan di media sosial bahwa IKN tidak layak menjadi pusat bisnis internasional kan. Itu sebelum dia ngomong, saya udah ngomong duluan Purwadi di Kaltimpos berapa kali dari zaman Ibrahim, Mbak Novi, artinya jawabannya adalah tidak layak begitu? Tidak layak. Saya bilang waktu itu zaman Mas Ajid tahun 2021 kalau nggak salah saya udah ngomong Mbak, bahwa IKN itu menjadi pusat pemerintahan. Bedanya IKN dengan Jakarta, Jakarta itu pusat bisnis dan pusat pemerintahan. Makanya ekonominya ngeri banget tuh Jakarta. Uangnya aja APBD-nya tahu nggak Mbak berapa? 90 triliun. Dipangkas DBH-nya bagi hasil, padahal dia nggak punya migas, nggak punya macam-macam kan kayak kita. Dipangkas oleh Menq 15 triliun. Anteng aja tuh. Nah kita 21 triliun dipangkas jadi 15 triliun kemarin. Nanti tahun depan dipangkas lagi menjadi 12 triliun. Ya. Daerah kabupaten kota udah megap-megap semua. Ya. Bayar utang proyek-proyek yang lalu. Mana? Kukar, Samarinda, ya. Kutim, PPU. Majam. Udah sakit kepala semua tuh kepala daerah. Bohong kalau enggak kan, sering saya bilang gitu. Jadi sesungguhnya ekonomi Indonesia, ekonomi Kaltim saat ini dari perspektif Bapak itu seperti apa Pak? Betulkah Indonesia, bahkan yang bilang nih netizen yang ngomongnya Kaltim juga lagi nggak baik-baik aja. Iya, nggak baik-baik aja. Kota. Benar nggak Pak? Benar.
Kepala daerah yang terpilih sedang kepilih saat apes gitu ya. Kepala daerah Menjadi iya, karena ekonomi kita betul-betul lagi. apes banget, Mbak. Jadi disuruh jalankan visi misi, tapi tidak dikasih duitnya. Makanya sering saya bilang waktu saya ke Senayan dampingi Pak Benny Meru kan, menolak Pangkas Libya itu, saya bilang, Bapak-bapak ibarat perang, semua alat tempur itu ada di pusat. Mau IKN duitnya ada, mau BMBG duitnya ada, mau apa tuh, Koperasi Merah Putih duitnya ada, rata-rata kepala 400 triliunan kan gitu per satu program. Sementara kepala daerah dipangkas-pangkas di BH-nya. Terus jadi saya bilang, ibarat disuruh perang itu kepala daerah, cuma dikasih mainan pistol air, saya bilang gitu. Suruh tembak dar tapi yang yang ditembak nggak pernah kena. Ya. Jadi goal visi misinya nggak pernah nyampe, diketawain aja tuh. Listrik padam, ekonomi terancam. Nah, ini juga ada yang mengatakan pengamat nasional bahwa ada salah tata kelola di negeri ini. Betul, begitu. salah tata Bagaimana kelola. tanggapan Bapak berkaitan dengan hutang negeri ini kepada PLN, begitu? Pemerintah dari PLN yang nilainya fantastis, yang tak terbayarkan, sehingga menjadikan listrik biarpet, bahkan pemadaman secara bergilir, begitu. Nah, ini kita juga yang mendengar bagaimana statement Bapak terkait hal itu. Benarkah itu? Mungkin bisa diklarifikasi kepada Nice People di Kaltim Voice. Kalau apa ya, saya lihat ya tadi bereskan dari sarang penyamun itu deh, karena BUMN penyamun, iya. Iya. Jadi dan harus dikelola dengan profesional gitu, karena gini, ketika Danantara baru dibentuk, bos Danantara Pak Rosalian atau siapa itu menemukan bahwa laporan keuangan Danantara itu 58% abal-abal. Sorry, laporan keuangan BUMN yang dia periksa selama ini ternyata abal-abal. Mbak bisa bayangin, udah berapa puluh tahun BUMN kita beroperasi dan abal-abal, hampir separuh laporan keuangannya. Padahal itu modal BUMN itu kan APBN. APBN itu kan dari uang yang kita bayar lewat pajak itu. Jadi menyakitkan menurut saya, dan itu pengkhianatan terhadap negara menurut saya gitu. Lebih sadis daripada kolonial penjajah menurut saya. Ya, kondisi pasokan listrik kita yang seperti ini begitu Pak Pur, lalu akhirnya berdampak kepada masyarakat umum, UMKM, usaha, semuanya terdampak. Sektor pendidikan juga. Sektor pendidikan juga terdampak. Setengahnya seminar harus dimatiin listrik, orang harus buka jendela, orang ujian matiin lampu. Ekonom melihat apakah ini permasalahannya dikarenakan anggaran MBG yang terlalu besar dan Koperasi Merah Putih kah begitu, dengan kaos kaki, kemudian mobilnya, dengan laptop dan sebagainya begitu. Apakah ini karena itu semua sehingga efisiensi terasa sekali hingga pelosok pedalaman perbatasan melalui kebijakan dan anggaran pemerintah di kabupaten, kota hingga provinsi? Kalau saya lihat sih bagian dari tata kelola salah urus tadi, saya sepakat ya, tata kelola anggaran kita yang tidak bicara skala prioritas menurut saya. Harusnya skala prioritas negara ini ya tadi ketersediaan hajat publik dalam jumlah cukup dan harganya terjangkau, itu dulu ya harusnya negara bisa prioritaskan ke sana gitu. Ini kan enggak. Jadi memang kedua tiga ya, IKN dan MBG sama KPM menyedot dana yang besar sekali, dan setelah dievaluasi ternyata banyak masalah kan di situ, Mbak. Artinya harus sudah ada penangkapan. Ya, sudah ada sudah siap membuka diri untuk dievaluasi secara keseluruhan. Kalau memang tidak bagus, kenapa tidak diberhentikan sementara gitu? Nggak apa-apa sih, toh masih ada waktu untuk memperbaiki gitu loh. Nah, sisa anggarannya dialihkan ke tempat yang tadi, listrik, energi, kesehatan, pendidikan, bangun jalan, dan lain sebagainya. Terus satu lagi, efisiensi menurut saya juga harus diikuti dengan perilaku efisiensi oleh para pejabat publik. Itu di mana-mana saya singgung gitu. Jangan sampai rakyat disuruh efisiensi. Oh, rakyat tidak Anda suruh efisiensi, udah efisiensi terus kan gitu. Jadi nggak perlu ngajari rakyat deh gitu. Nggak perlu ngajarin rakyat. Iya, nggak dan jangan juga menyakiti hati rakyat. Iya, kan warga desa tuh semenjak ada MBG baru bisa makan ayam dan telur. Salah. Jadi mungkin jangan-jangan Gen Z itu Pak Menteri. Menterinya jangan-jangan Gen Z. Gen Z ya. Kalau Gen Z, oh ya gitu. Jadi salah resep menurut saya. Salah resep. Jadi melukai rakyat loh, terutama pedesaan yang mengatakan bahwa sejak ada MBG baru bisa merasakan makan ayam dan telur. Siapa bilang gitu? Kita kenduri aja tiap hari dapat dari tetangga itu berapa, baik nggak kemakan kata ibu-ibu itu, dan itu apa ya, dialami masyarakat
kebanyakan kan kalau di Jawa kan banyak yang acara-acara begitu kan, melimpah ruah lah kalau soal kebutuhan gizi begitu. Sebelum ada MBG kita udah walaupun ada statement walaupun ada statement dari wakil gubernur kita yang mengatakan bahwa pemadaman ini sampai akhir Juli begitu. Nah, jika terjadi sesuatu lalu kemudian dipertambah waktunya, ini dampaknya untuk beberapa bulan ke depan apa sih Pak jika terus mati lampu seperti ini? Ya berarti ada efek domino yang bisa akan makin menjadi bola salju, Mbak. Secara ekonomi pasti terdampak lah gitu ya. Jadi takutnya ekonomi di semua sektor jadi terganggu gitu ya. Tadi kayak perhotelan, pariwisata gitu. Orang turis jadi nggak tertarik datang ke sini. Ngapain mau ke Derawan? Udah nggak ada internet, mati lampu lagi kan gitu. Atau ke Maratua yang jauh itu misalnya, atau bahkan mungkin ke Bali jadi terganggu, ke tempat wisata. Jadi nggak semua ini ya salah ketika tidak terdampak di semua sektor, pasti terdampak lah. Betul. Gitu. Kalau menurut Pak Pur, apakah ini pemerintah daerah seharusnya ikut ambil peran lebih besar, tidak hanya menanti tanggung jawab dari PLN? Iya, jadi gini, kalau perlu panggil tuh PLN. Saya sering sampaikan ke Pak Wagub berapa kali ketemu sama beliau itu, panggil PLN. Pemerintah adalah wakilnya rakyat yang kita titip suara untuk membereskan persoalan-persoalan yang kita hadapin. Gitu. Nah, panggil itu PLN, panggil itu Pertamina, minta pertanggungjawaban bagaimana situasi hari ini, terus bagaimana antisipasinya gitu. Walaupun kemarin ada klarifikasi sedikit ya, karena mesin rusak bersamaan. Itu ya kok manajemen maintain perawatannya buruk banget sih. Rapot merah menurut saya. Rapot merah? Iya. Cara maintain iya PLN, PDAM itu beda-beda tipis. PLN, PDAM, Pertamina 11-12 tuh. Dan semuanya dapat rapot merah menurut saya. Rapot merah ya. Merahnya terbakar lagi. Merahnya terbakar lagi. Iya. Ini tidak hanya keluhan dari ekonomi ya, tapi masyarakat juga mayoritas mengeluhkan gitu ya. Semua tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Bahkan mungkin barang-barang elektronik di rumah juga mengalami kerusakan. Itu harus dihitung dan bisa dikomplainkan ke PLN. Nah, itu kompensasinya seperti apa untuk rakyat Kaltim? Iya, bisa ajukan gugatan ke PT UN. Mungkin bisa lewat Yayasan Lembaga Konsumen kan. Kalau perlu dikaji secara akademis kita bisa kaji, nggak apa-apa. Rasanya pernah kejadian di Sulawesi Selatan sih, Mbak. Wali Kota Sulawesi Selatan waktu itu saya lagi digugat oleh rakyatnya begitu ya? Bukan, memimpin class action ke PLN di sana karena mati mendadak dalam berapa puluh jam gitu, dan kacau balau tuh di Sulawesi. Waktu itu saya mungkin sedang S3 di sana 2007 dulu ke atas deh. Class action dan menang. PLN harus berapa kompensasi waktu itu, Pak? Aduh, nanti mungkin bisa dicek di Google ya kejadian class action di Sulawesi Selatan. Masyarakat menang begitu ya? Menang, dan ya itu pelajaran berharga buat PLN gitu, supaya dia nggak seenaknya aja gitu loh. Orang kita nggak pernah ngebon beli listrik kok. Anda main bergilir seenak. Yang satu lagi, saya ngobrol dengan salah satu profesor kemarin di kampus, Pak Purwadi, coba perhatikan, selain mafia genset dengan solar. Ketika mati lampu orang beli solar kan, gitu, maka PLN kan kita nggak pernah tahu tuh. Kita misalnya gini, kayak tadi pagi saya udah dapat dari Pak RT nih, grup di grup di RT, akan mati lampu tanggal berapa ini? Tanggal ini jam 9 sampai jam 12 siang. Gitu, Pak. Sampai pukul 11. Gitu. Kan 3 jam 4 jam. Kalau dia geser operator di PLN-nya menjadi 5 jam. Kan kita nggak tahu. Berarti kan orang harus mengkonsumsi energi lain untuk menyiapkan genset tadi. Ya, sementara tidak semua orang punya genset kan. Betul. Nah, ada makanan di kulkas jadi basi, yang harusnya kita tidak perlu belanja lagi. Itu kan menggerus kebutuhan rumah tangga, bagian dari anggaran emak-emak kan, gitu. Nggak nyampe situ PLN. Nah, harus dikasih tahu bahwa pasti nyampe situ. Gitu. Sebenarnya masyarakat Indonesia, khususnya Kaltim, relatif ya, saya katakan sabar. Sabar banget lah. Listrik naik ya udah. Iya. Ya. Kemudian listrik kayak gini ya udah gitu. Banyak ya udah ya udahnya ya. Ini harusnya ada peningkatan evaluasi edukasinya harus PLN ya di seluruh Indonesia. Ya, edukasi yang baik. Karena salarinya besar begitu ya. Harapannya juga pelayanan juga terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian Pak Pur, ini apa langkah paling mendesak yang harus dilakukan agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak terus menjadi korban pemadaman listrik menurut Bapak yang harusnya secepat mungkin dilakukan? Kalau saya sih pertama pemerintah harus memastikan
alasan yang dia cari itu pasokan batu bara kan pertama katanya. Nah ini harus dipastikan karena pemerintah ini kan tugasnya mengatur, namanya pemerintah kan mengatur, memanage bagaimana kondisi negara ini menjadi semakin baik untuk rakyat yang dia pimpin gitu, yang dia layani gitu. Nah ke siapa ya para pengusaha batu bara gitu supaya tidak ikut mainkan tiba-tiba stoknya ditimbun apa segala macam gitu. Yang kedua, memastikan manajemen tata kelola maintenance mesin-mesin PLN itu benar-benar update gitu. Jadi jangan sampai menjadi alasan klasik ketika mati bergilir tiba-tiba dua mesin kayak janjian gitu, kompak amat sih gitu loh. Prosesnya kebarengan. Iya, ya, kan pasti ada orang teknologi, ada orang teknik kan, Mbak, ada orang teknik mesin, ada ya. SDM-nya lengkap. Pasti SDM-nya lengkap lah gitu. Terus yang ketiga, ya harus sering memberikan ruang edukasi yang lebih terbuka kepada informasi publik, yang terbuka kepada publik bahwa kalau perlu siapin kompensasi gitu loh. Ya, transparan. Siapin kompensasi kayak di Australia itu kan mati sehari. Kompensasinya jelas. Karena public service gratis jadi, setahun gitu bukan kan. Public benefit. Iya, public service. Kalau benefit sih boleh ya, tapi ya harus benefit karena gini Mbak, ketika sebenarnya BUMN atau atau perusahaan di daerah pun tidak secara PAD tidak memberikan kontribusi, tapi dia tadi memberikan pelayanan yang bagus kepada publik, maka publik akan ekonominya kan tumbuh karena tidak terganggu aktivitasnya itu kan dengan mati lampu, dengan air yang kotor dan segala macam itu. Dan nah ketika ekonomi tumbuh kan mereka pajaknya juga lancar membayar ke negara. Otomatis kondisi keuangan negara kan menjadi stabil, aman, kan gitu, kuat untuk memberikan pembiayaan pembangunan, kan efeknya ke sana harusnya. Kalau dia profit, alhamdulillah, syukur-syukur bagus kan gitu. Nah, yang perilaku berikutnya adalah seperti yang ditegur Pak Presiden kan, ternyata selama ini kan diketahui bahwa para direktur dan komisaris itu BUMN kita profit nggak profit dapat komisi yang gede banget. Akhirnya kan? defisit. Iya, tapi masa Anda nggak untung juga masih dapat apa itu namanya kompensasi bonus gitu kan? Ya ngawur namanya itu. Jadi harus lebih, kalau perlu gaji para direktur BUMN sekelas PNS lah. Mau nggak kira-kira jadi direktur kan? Atau kata profesor yang ngobrol saya dengan tadi malam dengan saya itu, ya sekelas-kelas kita lah, Pak Purwadi profesor di kampus berapa sih? Ya udah gitu aja gaji, standarnya gitu. Bukan sekelas gaji sektor Kaltim. Iya, bukan sekelas itu kan ya. Iya, jadi ya kayak akhirnya kayak perusahaan kita kan yang tadi kita tanya coba. Pak Gubernur suruh cek tuh janji dia kan mau bersih-bersih perusahaan tuh. Nah, paling sekarang lagi pemilihan komisaris kan. Betul. Kita tunggu nih ngapain aja. Seperti apa sih modelnya dan kita apakah benar-benar bersih nantinya? Kita tunggu. Atau kita tanya, sekali-sekali mungkin Mbak Meta bisa undang Pajar Kaltim. Ngapain aja Anda selama ini, Pak Direktur Pajar Kaltim? Namanya udah Pajar Kaltim. Perusda Kelistrikan. Jangan-jangan. Mudah-mudahan nanti kita bisa undang dan hadir begitu ya. Saya penasaran juga tuh. Kayak Silpa Kehutanan. Pernah PAD-nya cuma 6 juta setahun. Gaji direkturnya puluhan juta. Wow. Saya bilang, mohon maaf, lebih baik kita jualan pentol aja di pinggir jalan kan gitu, atau depan sekolah yang muridnya 1.000, satu murid belanja 5.000 aja satu hari, kali 1.000 udah berapa itu Mbak sehari, daripada ngurus Silpa Kehutanan yang PAD-nya 6 juta setahun. PD berapa Pak? 6 juta Mbak. 6 juta. Setahun ya Pak? Iya, jadi itu tidur atau makan gaji buta. Data tahun 2022 kalau nggak salah itu. 2022. Oke, makanya saya selalu menunggu komitmen Pak Gubernur untuk bersih-bersih perusahaan. Jangan lagi jeruk makan jeruk. Jeruk makan jeruk. Apakah sudah saatnya Pak Kalimantan Timur mulai serius mengembangkan sumber energi alternatif agar tidak terlalu bergantung pada sumber atau sistem yang ada saat ini? Gitu. Oke, menurut saya sih sebenarnya udah telat ya. Itu kan istilah barunya kan transformasi energi kan. Betul, itu udah zaman Pak Wang Faruk ya. Iya, 15 tahun yang lalu. Jadi kebanyakan slogan negara ini Pak. Sampai Malloy dan lain-lain. Iya, gitu. Jadi kalau slogan itu kita taruh di ruang ini mungkin udah tembus tuh plafon. Jadi ganti kulit aja. Jadi mau energi biru, energi hijau, green boss.
Yang punya itu juga ternyata orangnya, dan tetap aja melanjutkan keruk-keruk sumber daya alam. Batu bara tetap aja dihabisin, gunung kita dipangkas, hutan kita digundulin, gitu. Bahkan kerusakan lingkungan kita juga makin masif Makin kan, parah ya. makin Jalan parah. kan nomor 2 katanya Pak ya, Iya, se-Indonesia. gitu. Jadi ya tapi ya kata orang Jawa sih lebih baik terlambat daripada tidak lah ya. Ya nggak apa-apa dimulai. Nanti kan istilahnya lagi yang lain hilirisasi apa segala lagi. Jadi sampai hilirisasi apa tuh CPU sawit ya. Sawit kita mau dibikin solar kan kata Pak Bahlil gitu, supaya ketika orang nyari solar nggak perlu ngantri gitu. Pertanyaan saya ngobrol dengan salah satu profesor tadi, maaf. Coba Pak Pur pikirkan nggak, sawit dibikin minyak goreng aja selama ini mak-mak ngantri minyak goreng, katanya gitu. Ya, betul. Kalau nanti sawit untuk jatah bikin minyak goreng diganti alihkan ke solar, jangan-jangan tambah panjang tuh antrian mak-mak kalau minyak goreng harganya naik. Ini manajemen apa ini? Manajemen apa? Iya. Karena memang ini juga pertanyaan masyarakat begitu ya. Ada apa sebenarnya dengan Indonesia? Begitu, sumber daya alamnya tetap dikeruk, melimpah banyak. Tapi pemerintah justru mengambil pendapatan dari sektor pajak hingga 80% lebih begitu ya. Seperti kendaraan bermotor aja hampir setengahnya mengambil pajaknya pajak begitu. dari Nah, situ. ada apa dengan negeri ini Pak? Secara dari sisi ekonomi begitu? Ya karena salah urus itu, kalau kayak salah urus dan salah asuhan kali ya. Padahal presiden sudah banyak berganti. Iya betul. Mungkin nggak tahu kalau sistem kita masih sepanjang, kalau saya boleh sering saya sampaikan juga sih di banyak kesempatan. Mungkin kita pernah ngobrol juga di waktu kita di tempat lain. Iya. Sepanjang mindset para pejabat publik itu adalah pakai ilmunya Wiro Sableng, kapak sakti yang 212 itu Mbak, maka urusan negara pasti nggak akan pernah beresnya kan. Urusan rakyat menjadi nomor 1000 Mbak. 212 itu apa? Kapak sakti itu kan 2 tahun pertama balikin modal, ya kan, karena kampanyenya mahal kan, biaya politik. 1 tahun tengah ya sedikit lah ngaspal, besok 3 bulan aspalnya rontok, sedikit bangun gedung, nanti miring-miring, sedikit potong pita bangun jembatan, begitu begitu potong pita jembatannya roboh. 2 tahun terakhir ngumpulin uang supaya dia menang tahun periode berikutnya. Jadi mentalnya mental berkuasa, dan urusan kesejahteraan rakyat nomor 1000. Berat kalau sudah begitu, akhirnya tidak akan pernah beres soal yang mendasar yang terjadi di akar masalah di negara ini. Satu lagi tentang sebenarnya kita mungkin Mbak, ini terkait dengan batu bara juga dan pasokan listrik menurut saya, yang ketemuan Pak Menkyu dengan PPATK underpricing. Kemarin saya ngomong di TVRI, underpricing itu kan underpricing pajak batu bara yang ekspor. Itu ternyata PPATK menemukan aliran dana hampir totalnya 15.400 triliun kan Mbak. Tadi kan Mbak nanya tentang utang pemerintah yang makin nambah apa segala beban negara kepada rakyat dengan 80% itu kan. Nah, bayangin dari tahun 90 sampai tahun 2024 itu underpricing baru ketahuan angkanya segitu, Mbak. Saya bilang kemarin waktu di TVRI, itu duit kan lebih banyak daripada utang pemerintah. Utang pemerintah 10 triliun. 10.000 triliun. Ini 15.400 triliun. Berarti kan kalau itu ditangkap utang lunas. Utang lunas dan ada angsul, Mbak. Mandi uang tuh rakyat. Sampai saya bilang, ketika underpricing itu ternyata batu bara dari Kaltim paling banyak, ya kembalikan ke Kaltim. Dari 10 triliun itu ternyata, dari 15.000 triliun itu ternyata 500 triliunnya dari Kaltim nih underpricingnya. Ekspor dari sini. Kembalikan ke sini 500 triliun, Mbak. Udah, nggak perlu kerja kita. Mungkin 100 juta per bulan kita terima. Unmul itu bisa lantai 50 mungkin. Iya kan? Iya. Jika betul-betul dikelola. Iya, benar. Gitu ya. Jadi saya ngajar bisa full AC, adem, bisa ngopi. Dan kesejahteraan dosen. Gaji dosen bisa 100 juta per bulan kan? Jika dikelola dengan baik. Iya, itu. Jadi itu beresin, tangkepin tuh orang bea cukai yang bermain di situ. Bayangin Mbak, itu bukan waktu setahun 2 tahun loh. Berapa puluh tahun itu? 90 sampai 2024 itu kan. 90 itu kan panjang banget, hampir 34 tahun kan. Nah, dan antara sambil disiapin kalau dia mau menjadi satu pintu. Ini kan kebijakan satu pintu ekspor itu kan
kebijakan petir di Siang Borong yang mungkin membuat gerah para pengusaha dan para mafia itu kan. Akhirnya batubara di-keep seolah-olah PLN tidak punya stok batubara. Jangan-jangan batubara dipendam lagi di bumi. Masa negara nggak bisa ngurus hal begitu sih? Kalau negara Dan ini yang kalah, sangat cukup disayangkan antras masyarakat, ada krisis kepercayaan dari publik kepada betul. pemerintah, seperti Iya. misalnya tidak mau bayar pajak, Iya. seperti Jateng akhirnya rakyatnya Oh iya, waktu di Jateng satu tuh desa keren tuh tuh, bikin kompak. jalan sendiri, Jalan sendiri, gitu ya. Kemudian iya. di Aceh bikin jembatan Jam sendiri, iya. sumbangan sampai terkumpul 1 miliar bangun jembatan dan Iya. lain-lain begitu. Itu di Kukar kan pernah kejadian begitu, Mbak. Masyarakat ngaspal sendiri, patungan, setiap RT sekian meter. Menunggu pemerintah, Menunggu tak pemerintah sampai Belanda balik lagi. Belanda balik lagi. Rakyat kita itu, Mbak, makanya tadi kan bilangnya sabar, super sabar kan. Iya. Karena kita udah terlalu mau lama menderita. Terlalu lama dijajah Jajah ya. sama Belanda itu saking udah kebal gitu kan, akhirnya wis terserah aja gitu. Kalau udah kayak gitu kan kasihan, Mbak. Iya. Jadi apa ya? Apalagi dunia pendidikan juga lagi rame kan, kemarin yang ada 60.000 mahasiswa keterima jalur masuk perguruan tinggi yang mereka inginkan, jurusan gitu, mereka mundur teratur karena UKT mahal Ya. apa segala macam. Itu kan bicara SDM lagi gitu. Bagaimana mau bicara apa Indonesia emas tahun 2045 kan? Jangan-jangan Indonesia cemas yang ada. Sekarang udah mulai cemas kan, cemas listrik lah mati, cemas apa itu? PHK juga cemas PHK, banget. ya PHK di Kaltim udah makin nggak bisa dibendung gitu. Udah setiap daerah punya korban masing-masing kan, Kutim, Kubar, semua. Mana daerah yang mungkin Samarinda aja yang nggak terlalu kena PHK batubara kan, gitu. Tapi kan daerah Bero batubara kan hidupnya, Kutim batubara, Kubar batubara, PPU, mana lagi pasir. Jadi kasihan gitu. Harusnya dipimpin oleh Pak Gubernur, duduk bareng, undang semua kepala daerah, panggil tuh wakil-wakil rakyat kita di Senayan, duduk bersama. Kalau perlu saya bilang ngineplah kita di Senayan 1 tahun, sebulan gitu. Anggaran lagi nanti Nggak tetap. apa-apa, patungan kalau perlu kita saweran gitu kan. Saya bilang gitu kemarin. Duduk bersama, Duduk membicarakan bersama. kebaikan untuk negeri. Iya, Kaltim tolong diperhatikan gitu. Jadi untuk yang lain ada, tapi kok untuk Kaltim nggak disiapkan dana untuk memenuhi kita yang hanya 4 juta orang itu. Ayam Jadi, mati di lumbung padi ini paling sering disebut. untuk ya Kaltim itu, ya. jadi Bayangkan tadi di lumbung saya padi sebelum saya ayam ke mati. sini saya udah mau review itu di awal. Jadi sebenarnya tahun 90 saya baru kuliah di Unmul, Mbak, di ekonomi. Saya 91 kita ngadain seminar nasional waktu namanya ISMI, Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi se-Indonesia. Pembicaranya waktu itu Pak Del Muhammad, mungkin Mbak kenal Pak Del Muhammad itu waktu itu Ketua Senat Fakultas Ekonomi ITB. Ya. Terus Bang Rizal Effendi, waktu itu Pemret Manuntung, Iya. zaman itu. Mantan wali. Pak Ardan masih gubernur, masih beliau ada. Dia udah ngomong begitu. Jadi kalimat tikus mati di lumbung padi udah sejak tahun 90 itu, Mbak. Tahun 90. Bayangin 45 tahun lalu. Lalu tikus berarti ayam begitu. Iya. Nah, habis itu saya pernah nulis jurnal ke luar negeri dengan beberapa teman dosen ekonomi, tembus ke Jepang waktu itu. Zaman SBY, Kaltim dijuluki raksasa yang sedang tidur. Sleeping giant. Ya, jadi ketika ternyata saking lamanya dia tidur karena merasa banyak sumber daya alam melimpah, ketika dia bangun kelaparan, pas dia mau makan udah nggak ada tuh yang dia makan. Hari ini terjadi seperti itu, Ya. gitu. Nanti kasihan anak cucu kita mau kasih apa, Mbak? Kasih Hutan bener. gundul. Hutan gundul, banjir di mana-mana, lubang kerusakan, ya. lubang di mana-mana, jalan jelek, udara kotor, air bersih susah. Berdosa loh kita sama mereka gitu. Bukan kita, tapi pengambil kebijakan. Iya, pengambil kebijakan. Nanti pas Iya. mau ke ini ditanya, pertanggungjawabannya berat sekali. Betul ya. Gitu. Pak Pur, jika Ya. diberikan kesempatan untuk menyampaikan satu pesan kepada pemerintah, PLN, para pemangku kepentingan begitu ya, Ya. apa yang ingin Bapak sampaikan agar persoalan hari ini tidak terus berulang di Ya. Kalimantan Timur? Saya kira yang pertama ketika kita jatuh di atau kepleset kulit pisang yang sama, berarti kita tidak pernah belajar dari kesalahan itu. Karena kesalahan ini udah berkali-kali. Harus dievaluasi total menurut saya. Dan itu Pak Gubernur dan jajarannya semua kumpul bareng. Kalau perlu nginep di Senayan sebulan lah gitu ya. Kalau nggak punya duit saweran lah. Panggil tuh orang batubara ke sini. Bayar suruh bayar PT Bayan, KPC apa gitu. Atau nginep di istana setahun lagi sebulan kan gitu. Minta Pak Presiden perhatikan tuh. Apalagi janjinya ada IKN kan. Gitu. Jangan lah ada IKN tapi Kaltim tetap ya gini-gini aja kan, Ya, kasihan. nggak Nggak ada peningkatan. Mahulu, Kubar. Karena sekitar IKN nggak cuma Balikpapan, PPU dan apa tuh?
pasir atau kukar, tapi ada 10 kabupaten kota yang lain. Saya pikir harus dampaknya lebih luas Ya, secara dan PLN harus ekonomi. punya bemper untuk mengakomodir Dan PLN rakyat harus punya Indonesia, ya. bemper. Jadi masa negara nggak punya beli kaos kakinya MBG aja katanya tadi 1,5 M beli mobil berapa triliun. Iya. Mintalah negara ke negara bahwa yang penting benar penggunaannya kan gitu, untuk beli alat-alat teknologi yang canggih supaya tidak terganggu dengan apa, dan negara juga jujur harus pengelolaan batu baranya benar untuk PLN. Jangan ada lagi keluhan stok batu bara kita habis. Lah itu loh 200 ton per hari lewat Sungai Mahakam. Betul, sangat padat ya di perairan Sungai Mahakam kita ini. Iya. Kok bisa stoknya habis? Itu emang turun dari langit, saya bilang. Kan nggak mungkin kan, Mbak? Pasti ada tempat di keruk-keruknya kan? Gitu. Kalau kecuali nol yang lewat di setahun yang lalu, nol tanpa batu bara lewat Sungai Mahakam, bolehlah Anda klaim batu bara stoknya menipis gitu kan. Ini loh tiap hari 200 tongkang. Kok Anda bilang stok batu bara menipis? Menipis dari mana kan? Tidak masuk di akal sehat menurut saya. Baik. Nah, ini harus transparan menurut saya, Mbak. Good governance, transparan, akuntabel, dan jangan lagi rakyat jadi korban kebijakan-kebijakan yang nggak bener deh. Gitu. Betul, sepakat ya. Terima kasih Pak Ya, Purwadi sama-sama. atas penjelasan dan analisisnya begitu ya Iya. kepada seluruh Nice People Kaltim Nice Voice people, di oke. benua Etam. Semoga persoalan pemadaman listrik di Kalimantan Timur dapat segera Iya. teratasi sehingga aktivitas masyarakat dan roda perekonomian Ekonomi bisa jadi- kembali optimal. Iya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Mbak Meta. Sukses selalu. Sukses. Ya, tetap semangat. Tetap Mudah-mudahan semangat. bermanfaat. Iya, amin. Semoga Oke, bermanfaat untuk seluruh iya. masyarakat Kalimantan Iya. Timur. Terima kasih kepada seluruh Nice People di seluruh Kaltim dan Iya. semoga tentu saja podcast ini memberikan manfaat Amin. dan membuka cakrawala kita berkaitan dengan hal-hal yang disampaikan oleh ekonom Kaltim Pak Pur Iya. tadi, dan banyak sekali tentu saja masukan-masukan yang Iya. disampaikan kepada pemerintah, PLN dan pemangku kebijakan agar masyarakat Kaltim sekali lagi diuntungkan atas segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah, Iya, begitu betul. ya. Oke. Nice People, listrik yang stabil bukan sekedar penerang, tetapi penggerak harapan dan ekonomi masyarakat. Iya. Saya Metalienda Azahra, sampai jumpa.